Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Berselawat kita atas junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah, perjumpaan kita kali ini ingin saya menceritakan suatu kisah yang mana kemarin saya barusan pergi bertakziah ke tempat keluarga saya yang ada di Belilas sana, yang mana anak dari keponakan saya telah meninggal dunia akibat kecelakaan. Padahal kemarin, kurang lebih 1 bulan yang lalu, adik sepupu saya, saudara saya pun telah meninggal dunia akibat kecelakaan. Untuk itulah di sini perlunya kita membahas tentang kehidupan berkendaraan, yang mana berkendaraan ini mempunyai doa-doa, yang dengan doa ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita, menjauhkan kita dari kecelakaan-kecelakaan yang menyebabkan terjadinya kematian. Memang semua yang telah terjadi sudah menjadi suratan ilahi. Namun bagi saudara-saudara yang selalu menaiki kendaraan, perlulah kita saling ajar mengajarkan tentang pentingnya doa menaiki kendaraan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini tingkat kecelakaan sangatlah tinggi. Tingkat kecelakaan selalu terjadi di mana-mana. Mungkinkah mereka telah membaca doa naik kendaraan, ataupun mereka tidak membaca doa naik kendaraan? Perlu kita ajarkan untuk saudara-saudara kita ajarkan kepada kawan-kawan kita ajarkan kepada diri kita, dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, istri kita, yang mana pentingnya doa naik kendaraan. Adapun doa naik kendaraan ialah Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana haja wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memberikan kemudahan kepada kami, dan yang kami tak sanggup mengendalikannya, dan kami akan kembali kepada Rabb kami. Inilah arti doa naik kendaraan. Jadi di saat kita mau naik kendaraan, misalnya naik motor ataupun naik mobil, hendaklah doa ini kita bacakan. Bahkan kalau misalnya pun naik Honda ada 2 orang, naik motor ada 2 orang, hendaknya dua-dua ini membaca doa itu. Sehingga mudah-mudahan apabila terjadi sesuatu kecelakaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan malaikatnya untuk menghindarkan kita dari kecelakaan tersebut. Perlulah kita sampaikan doa ini, kita ajarkan doa ini, kita pelajari doa ini, yang mana doa ini bisa menyelamatkan kita dari hal-hal kecelakaan. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, namun kecelakaan yang ada di dunia ini hanyalah kecelakaan kecil saja. Tahukah kamu apakah kecelakaan yang besar itu? Kecelakaan yang besar itu ialah kecelakaan orang-orang yang melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita menjaga hati kita, marilah kita menjaga
perbuatan kita, mari kita menjaga lidah kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa kita selagi kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu yang singkat ini, demi masa, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian yang nyata, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, serta nasihat menasihati di dalam yang hak, dan nasihat menasihati di dalam kesabaran. Inilah perlunya, makanya saya menjumpai pemirsa ini untuk menyampaikan pesan-pesan perlunya kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam kisah kemarin saya berkunjung ke tempat takziah saudara saya di Belilas sana, ada suatu kejanggalan yang meresahkan diri saya, sehingga waktu itu saya pun sebenarnya ingin menginap di situ. Namun karena kejadian yang saya rasakan di situ agak sedikit aneh, maka saya pun permisi pulang. Adapun yang terjadi di saat itu ialah, pertama saya sampai ke Belilas itu ialah hampir maghrib, dan sampainya saya di tempat duka itu pas azan dikumandangkan. Kemudian saya langsung menuju masjid. Ternyata yang saya datangi situ pun adalah musola. Kemudian saya mampir ke situ, mereka pun sudah melaksanakan sholat, dan saya akhirnya pun masbuk di musola itu. Kemudian setelah sholat, saya pun kembali menuju ke rumah takziah Kemalangan, yang mana selesai maghrib itu diadakanlah takziah ataupun membaca doa-doa, yang mana tuan rumah berhajat mengirimkan doa kepada anaknya yang meninggal tadi. Kemudian maka saya pun hadir untuk mendoakan, ikut serta mendoakan dari anak saudara saya itu. Kemudian setelah acara doa selesai, saya pun mengharap ingin sama-samalah kiranya sholat isya berjamaah. Namun setelah saya tunggu, namun ternyata sholat isya tiada diadakan di situ. Saya pun tak tahu apakah mereka sholat isya di rumah, namun di mushola itu tak diadakan sholat isya. Mungkin mereka sholat isyanya nanti pulang rumah. Sehingga inilah yang menjadi suatu kejanggalan bagi saya, sehingga saya pun permisi pulang. Akhirnya saya pun sholat isyanya pun pulang di rumah anak saya. Ini kepada kawan-kawan, di saat-saat duka seharusnya sholat 5 waktu, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, ini tentunya haruslah dilaksanakan. Terlebih-lebih mata kepala kita sama-sama telah menyaksikan bagaimana seseorang insan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa pintu hati kita belum terketuk juga? Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kejadian yang saya alami. Mudah-mudahan ini kesalahan yang terjadi bukanlah salah mereka, tetapi mungkin inilah kesalahan saya, yang mungkin saya belum pernah menyampaikan agama kepada mereka, belum pernah menyampaikan pentingnya sholat berjamaah kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa saya, mengampunkan dosa-dosa mereka, saudara-saudara seiman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
berikan hidayah kepada mereka semua, dan Allah SWT ampunkan. Untuk itulah di dalam sholat saya sering memanjatkan doa, yang mana saya katakan, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa mataku. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami. Dosa mata kami ya Allah terlalu banyak. Mata kami ya Allah selalu melihat yang tidak baik-baik, selalu melihat yang haram-haram. Ya Allah ampunkanlah ya Allah dosa mata kami. Ya Allah ampunkanlah ya Allah dosa telinga kami, yang mana ya Allah telinga kami selalu mendengar yang tidak baik-baik. Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah ya Allah dosa mulut dan lidah kami. Mulut lidah kami terkadang bicara pintar, sok pintar, padahal kami adalah orang yang bodoh. Ya Allah ampunkanlah ya Allah dosa dan mulut lidah kami. Lidah kami ya Allah sering berdusta ya Allah. Kemudian saya ucapkan, ya Allah ampunkanlah ya Allah dosa tangan kami. Tangan kami ya Allah selalu memegang yang tidak baik. Ya Allah ampunkanlah ya Allah dosa perut kami. Perut kami ya Allah selalu terisi makanan yang haram. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah ya Allah dosa syahwat kami, yang mana ya Allah syahwat kami sering tak terkendalikan oleh kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah ya Allah dosa kaki kami. Kaki kami ya Allah selalu melangkah berjalan ke arah yang tidak baik. Begitu pula kepada almarhum anak kami, cucu kami. Semoga Allah SWT ampunkan dosanya, ampunkan dosa matanya, ampunkan dosa telinganya, ampunkan dosa mulut dan lidahnya, ampunkan dosa tangannya, ampunkan dosa perutnya, ampunkan dosa syahwatnya, ampunkan dosa kakinya. Mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk itu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.